bisnis bisa berkembang bertahan, bahkan membawa kebahagiaan bagi pemilik maupun karyawannya. Nah, jawabannya bisa kita temukan lewat sebuah kerangka yang disebut dengan Business Psychology Framework. Framework ini membantu kita memahami hubungan antara arah strategi bisnis, organisasi, dan sumber daya manusia agar tercapai sustainable business excellence and happiness. Atau dalam bahasa sederhananya itu, bisnis yang unggul sekaligus membahagiakan. Yang pertama terdapat strategi direction capital. Bagian yang pertama itu adalah strategi direction capital, yaitu arah strategi sebuah bisnis. Di sini dimulai dari filosofi dan value, yaitu alasan mendasar mengapa bisnis itu ada, serta nilai-nilai apa yang dipegang. Lalu ada vision and mission, atau visi dan misi, yang menjelaskan kemana perusahaan ingin menuju dan misi apa yang akan dilakukan untuk sampai ke sana. Terus selanjutnya terdapat strategi dan impact, yaitu perencanaan dan niat kuat untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Singkatnya, ini adalah fondasi atau arah utama yang menjadi pegangan seluruh aktivitas bisnis. Kedua ada organizational capital. Setelah arahnya jelas, kita masuk ke organizational capital, yaitu sumber daya organisasi. Terdapat 3 sumber daya organisasi. Yang pertama, management and leadership, bagaimana pemimpin itu harus mengelola, mengarahkan, serta memberikan contoh. Dan yang kedua ada infrastruktur dan proses. Pada infrastruktur dan proses, sistem, prosedur, dan sarana pendukung yang membuat pekerjaan berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada culture dan engagement, budaya kerja serta keterlibatan karyawan agar mereka merasa menjadi bagian penting dari organisasi. Semua ini memastikan organisasi punya struktur kuat untuk bergerak maju. Selanjutnya terdapat organizational competition, kompetisi yang dibangun bersama sehingga mendukung tujuan besar sebuah organisasi. Selanjutnya terdapat environmental dan contextual competition, yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan situasi di luar organisasi. Jadi bukan hanya pintar secara individu, tapi juga mampu bekerja sama dan beradaptasi. Yang keempat terdapat business psychology framework. Dari sinilah masuk ke inti kerangka psikologi bisnis. Ada 2 aspek penting. Yang pertama, productivity, bagaimana kinerja dan hasil kinerja ditingkatkan. Yang kedua, ada psychological well-being, bagaimana memastikan karyawan tetap sehat secara mental, merasa bahagia dan puas dengan pekerjaannya. Hal ini sangat melengkapi. Bisnis tidak hanya mengejar produktivitas, tapi juga kesejahteraan psikologi bagi karyawan. Terakhir atau yang kelima, terdapat tujuan akhir. Jika semua elemen ini terhubung dengan baik, maka hasil adalah sustainable business excellence and happiness. Artinya, bisnis tidak hanya sukses dan unggul dalam jangka panjang, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi semua yang terlibat, baik pemilik, karyawan, maupun pelanggan. Selain itu, ada feedback loop, yaitu proses evaluasi yang terus-menerus dilakukan sehingga bisnis bisa selalu beradaptasi dengan perubahan. Jadi itulah kurang lebih yang bisa saya jelaskan gambaran Business Psychology Framework, sebuah pendekatan yang mengingatkan kita bahwa bisnis bukan hanya tentang keuntungan semata, tetapi juga tentang arah yang jelas, organisasi yang solid, karyawan yang kompeten, produktivitas yang tinggi, serta kebahagiaan yang berkelanjutan.